Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku sekalian. Selamat berjumpa lagi bersama saya pada kuliah ke-52 KAFI, Kajian Filsafat Islam, dengan judul The Immutable and the Changing, yang kekal dan yang selalu berubah. Ya, kawan-kawanku sekalian, kita sudah masuk ke bab immutable and changing, the immutable yang kekal dan yang selalu berubah. Ini bab baru ya saudara-saudara sekalian. Kita sudah masuk kuliah ke-52, menyisakan 18 lagi kuliah saya untuk menghabiskan buku Ayatullah Taqi Misbah Yazdi, Philosophical Instruction ya. Nah, kita kan selalu sudah terbiasa dengan idiom bahwa tak ada yang abadi ya. Padahal kalau tidak ada yang abadi, maka siapa yang menjaga alam semesta ini ya. Makanya pasti ada yang abadi dan ada yang berubah ya. Yang abadi itu berarti dia tidak bisa hancur ya, atau artinya dia tidak bukan materi, dia adalah immateri ya, dia tidak bisa hancur. Among the primary division which can be made for existence is that between the immutable and the changing, yang kekal dan yang abadi dengan yang selalu berubah ya. The immutable includes the necessary existence and completely immaterial beings. Jadi yang kekal itu termasuk di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Itu bagian daripada yang kekal ya, di samping turunan-turunannya. Jadi ada the necessary, terus ada yang malaikat-malaikat yang imaterial juga, yang kekal juga ya. Change may be divided into two kinds, sudden and gradual. Jadi yang selalu berubah itu ada yang sudden, yang tiba-tiba, ada yang gradual ya. The gradual is that which is called motion. Nah, yang gradual itu adalah gerak nih. Gerak ini beda dengan yang ada dalam fisika. Gerak ini sifatnya lamban ya, tapi continuous ya. Seperti buah mangga dari hijau menjadi kuning, terus bergerak menjadi busuk dan terus jatuh ya. Atau manusia dari kandungan janin lahir jadi hewan berakal sempurna ya, sampai dia terus memanifestasikan sifat-sifat ilahiyah yang lainnya ya, sampai mendekat ya kepada berubah menjadi malaikat, jiwanya malaikat ya, bahkan mencapai keadaan yang lebih tinggi daripada malaikat untuk para nabi ya, atau aulia. From this the difference between the concept of being. Nah, juga ada konsep being itu atau existence itu ada stationary yang tetap dengan yang selalu changing ya.
Nah, stationary itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu tetap, dia tidak bergerak, ya. Jadi yang hanya menuju hanya di samping selain Allah lah yang selalu berubah untuk mendekat diri kepada Allah, ya. In this part, we will first give an explanation of immutable and changing, and the type of change and alteration, and then we will discuss motion, proof of existence of motion, and present the implication of kinds of motion. Along the way, we shall explain the concept of potentiality and actuality. Jadi setiap materi itu punya potensi, mineral ya. Mineral itu punya potensi untuk menjadi tumbuhan. Setiap tumbuhan itu punya potensi untuk menjadi hewan. Setiap hewan punya potensi untuk menjadi manusia. Manusia punya potensi untuk menjadi malaikat. Malaikat berkumpul atau menyatu kembali kepada Allah. Ya. Nah, selalu ada potensial aktual ya. Setiap mineral itu punya potensi untuk tumbuh, ya, untuk menjadi tumbuh-tumbuhan. Setiap tumbuh-tumbuhan punya potensi untuk menjadi hewan. Nah, potensi aktual. Nah, potensi ini apakah teraktualisasi? Nah, itu tergantung berbagai faktor ya, dan juga dengan izin Allah, ya. Potensi aktual potensi. Nah, manusia sendiri berpotensi untuk menjadi malaikat ya, bahkan lebih tinggi daripada malaikat untuk bersatu kepada Allah, ya. In Arabic, the word of change tagayyur is derived from the word of other gayyur, and means becoming another or becoming different. Change is concept whose abstraction requires the consideration of two things or states. Jadi ada dua keadaan ya. Nah, kalau filsafat beda dengan fisika ya. Kalau fisika kita melihat gerak itu hanya yang materi, sedangkan filsafat mempelajari hal-hal juga yang imateri ya. Jadi fisika hanya terbatas pada hal-hal yang material yang bisa dilihat, bisa digrasp oleh five sense ya. Nah, kalau di dalam fisika kan stationary itu kalau dia bergerak lurus berubah beraturan, di mana A-nya percepatannya sama dengan 0 atau pertambahan atau perlambatannya 0, tapi dia mempunyai kecepatan yang tetap. Nah, dalam kondisi ini dia akan bergerak lurus berubah beraturan ya, di mana dia tidak ada pertambahan percepatan ya. Itulah gayanya 0 atau dalam kondisi stationary ya di dalam fisika. Even the obliteration of something may be called a change, since its existence change to non-existent, that is, it's become annihilated. Nah, termasuk juga pemusnahan ya. Pemusnahan itu juga masuk dalam perubahan ya, change. Although non-existent has no reality and temporal coming into existence, hudus also can be changed. For the preview, non-existent is changed into existence. Jadi selalu ada rantai potensial aktual ya. Nah, yang tidak mengikuti rantai ini hanya Tuhan ya, di mana dia hanya ada aktual, tidak ada potensial ya. Ya.
yang murni aktual itu hanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemusnahan, alteration and change in state are also close to change, but since tahawul is derived from hal, a state, it is more suitable to confine its use to change its in state. For this, it may be observed that the concept of change is not a what is concept for which genus and difference may be given. Oke, kita akan bahas tipe-tipe daripada perubahan. Change, type of change. Given the breadth of the concept of change, various kinds of change may be posited, ya. Nah, perubahan itu adalah appearance of substance. Satu, ya, the appearance of substantial accidents without preview material, and in technical term it is called creation, ibda'i. Nah, penciptaan, ya, tanpa materi sebelumnya, ya. An instance of this posit is the first material existence for those who concept of the temporal beginning of the material universe. Jadi ada filosofi yang mengatakan juga ada awal daripada materi, ya, materi alam semesta ini, ya. Nah, itu baru dicipta bintang-bintang, terus planet-planet, ya. Nah, kita sendiri kan kecil, bagian kecil. Bumi itu bagian kecil daripada galaksi Bima Sakti. Nah, yang mengenai matahari. Nah, di galaksi Bima Sakti sendiri banyak bermiliaran bintang-bintang. Nah, galaksi itu juga bermiliaran, ya. Bagaimana kita bisa bayangkan alam semesta ini luar biasa besarnya, ya. The complete destruction of substantial existence and instead of is, ya, nomor 2, ya. The complete destruction of substantial existence and instance of it is the last material existence according to the position of those who believe that material universe will have a temporal end. Nah, ada juga yang percaya bahwa ada penghancuran eksistensi daripada substansi, ya. Nah, ini akan melahirkan kepercayaan bahwa universe ini, alam semesta ini ada akhirnya. Nah, ada akhirnya, ada temporal end, ada akhirnya, ya. Yang ketiga, a complete destruction of substantial existence and appearance of new substantial existence in its place. The occurrence of this posit is considered impossible by most philosophers, and the very least it may be said that among ordinary phenomena no instance of this sort of change are to be found. Nah, ada penghancuran daripada semua substansi, ya, existence, semua keberadaan substansi, ya. Penghancuran semuanya, ya. Terus ada lagi the appearance of substantial existence as an actual part of another substantial existence. The instance of this is vegetable form according to the position of those who consider vegetable form is substantial and their material to be actual existence. Nah, pada tumbuh-tumbuhan itu substansinya dia material vegetable, tumbuh-tumbuhan, tapi materinya itu mineral, ya, material to be actual existence, material dia, ya.
Jadi selalu ada perubahan kondisi potensial aktual seperti saya sudah jelaskan dahulu. Nah, yang kelima, the destruction of a part of substantial existence without being replaced by another part, such as death of plant and its decomposition according to the mentioned position. Jadi seperti kematian daripada tumbuh-tumbuhan, terus dia dekomposisi, meluruh kembali menjadi mineral-mineral tanah, ya, mineral-mineral tanah. Begitu juga seperti hewan mati, dikubur masuk ke dalam tanah dan materialnya terdekomposisi. Nomor 6, the destruction of an actual part of substantial existence and the appearance of another part in place of it, a clear instance of which is generation and corruption, such as transformation of one component into another, ya. Nah, ini penghancuran daripada actual part, ya. Seperti tadi, tumbuhan mati, hewan mati, manusia mati, dikubur terus terdekomposisi, ya. Meluruh, menyisakan tulang-tulang belulang, ya, karena kembali ke dalam tanah, ya. The coming about of new accident is a substantial subject of which there are numerous instances. Nah, munculnya aksiden baru pada substantial subject, ya, seperti pohon mangganya hijau menjadi kuning. Nah, itu perubahan aksiden, ya. Buahnya dari hijau menjadi kuning. Yang kesembilan, the destruction of an accident without another accident taking its place, such as the fading of the color of body and its becoming colorless, ya, mereplace warna satu menjadi warna yang lain. Nomor 10, the destruction of an accident and the appearance of a different accident in its place, an instance of which is the succession of contrary accident, such as the colors black and white. The destruction of an actual part of an accident, an instance of is the reduction. The destruction of an actual part of an accident. Ya, nomor 11. Nomor 12, the addition of an actual part to an accident. Ya, penambahan bagian aktual kepada aksiden. Terus yang ke-13, the destruction of potential part of an accident and the appearance of another potential part. Jadi penghancuran potensial bagian yang potensi daripada aksiden, terus munculnya bagian potensial lain pada potential part, ya, such as all accidental motion. Terus the attachment, nomor 13. 14, the attachment of one substance to another, such as the attachment of the soul to the body and it's coming to life. Nah, ini yang ke-14 adalah attachment, masuknya jiwa ke dalam tubuh, ya, seperti masuknya jiwa di dalam janin di dalam rahim ibu, ya, ditiupkan ruh. Nah, itu. Yang ketiga, the detachment of one substantial existence from another, such as the death of an animal or a human being. Nah, yang kelima ini kematian, ya, the detachment of one substance from another,
such as the death of an animal and human being. Nah, lepasnya ruh dari badan jasmani manusia dan hewan. Ini juga bentuk change ya, perubahan. Nah, yang terakhir adalah konsep mulasada, transubstantial motion, di mana substansi itu akan selalu berubah, ya, akan selalu bergerak menuju kesempurnaannya, dan tiada lagi kesempurnaan kecuali itu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi selalu ada pergiliran antara potentiality, actuality. Mineral berpotensi untuk menjadi tumbuhan berpotensi untuk menjadi tumbuhan berpotensi untuk menjadi hewan berpotensi untuk menjadi manusia berpotensi untuk menjadi malaikat berpotensi untuk kembali kepada Tuhan, ya. Oke, untuk kuliah ke-52 kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan bahas potensial dan aktual pada kuliah ke-53 minggu depan. Silakan subscribe, like, dan komen dari kuliah ini. Mudah-mudahan kuliah ini berguna bagi sobat kafi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.